Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Para bapak, ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semuanya berharap semoga seluruh rangkaian ibadah kita, rukuk dan sujud kita ini benar-benar mendapatkan maunah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita sadari bahwa kajian kita waris pada hari ini kita awali dari bagian anak laki-laki yang beberapa pertemuan yang lalu kita sudah berbicara panjang lebar terkait dengan dua hal bagian anak laki-laki. Yang pertama adalah anak laki-laki mewarisi seluruh harta jika anak laki-laki itu sendirian. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, anak laki-laki menjadi asobah jika bersama dengan ahli waris yang lain. Saya kira dua hal ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama, anak laki-laki mewarisi seluruh harta. Jadi ketika ada orang meninggal dunia yang ada ahli warisnya hanya satu anak laki-laki, maka anak laki-laki ini mengambil dan mewarisi seluruh harta. Tidak ada ahli waris yang lain, hanya anak laki-laki satu-satunya. Namun ini berbeda dengan anak perempuan, Bapak Ibu sekalian. Ketika ada anak perempuan yang ditinggal mati orang tuanya, dia sendiri, maka anak perempuan tidak boleh mengambil seluruh harta, maksimal hanya separuh. Kita ingat, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh anak perempuan mengambil seluruhnya sebagaimana anak laki-laki, karena ini adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi pada ayat saya baca ketika sholat tadi, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tiga hal. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Yang pertama adalah faulaika humul kafirun. Saya lanjutkan lagi. Yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humud dzalimun. Kemudian ayat yang terakhir yang saya baca, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Tiga hal ini ancamannya. Jadi anak laki-laki pendapatannya, perolehannya berbeda dengan anak perempuan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ketika ada keluarga, teman, saudara yang ketika ditinggal oleh orang tuanya hanya satu-satunya anak perempuan, maka jelaskan bahwa bagian anak perempuan maksimal separuh dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang kedua adalah bagian anak laki-laki menjadi asobah, menjadi sisa ketika dia mewarisi bersama dengan ahli waris yang lain. Pertemuan yang lalu sudah kita berikan contoh, ketika ada orang meninggal dunia, kemudian meninggalkan ahli waris istri, meninggalkan suami, meninggalkan ayah, meninggalkan anak laki-laki, maka istri dikasih dulu. Istri yang ditinggal suami, dia punya anak, bagian istri adalah 1/8. Kemudian diberikan yang kedua, yaitu ayah. Ayah yang anaknya meninggal, dia punya anak, maka bagian ayah di sini adalah 1/6. Sisa setelah diambil istri 1/8, dikurangi lagi untuk ayah 1/6, maka sisanya inilah disebut
asobah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nanti kapan-kapan kita akan jelaskan ada 3 jenis asobah. Yang pertama adalah asobah binafsi, yang kedua adalah asobah bil ghair, dan yang ketiga adalah asobah ma'al ghair. Nanti kapan-kapan kalau sudah waktunya. Nah, kemudian yang ketiga yang kita bahas sekarang ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bagian yang ketiga bagi anak laki-laki. Anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Salah satu contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, ada orang meninggal dunia. Dia meninggalkan 2 anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Maka harta yang ditinggal ini dimiliki semua oleh kedua anaknya tadi, laki-laki dan perempuan. Namun hartanya dibagi 3. Karena bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Di dalam Al-Quran disebutkan lidzakari mislu hadzil unsayain. Nah, oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, kita masuk pada bagian yang ketiga. Anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Di dalam potongan ayat surat An-Nisa ayat 11, Allah mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kalau kita terjemahkan adalah yusikum, Allah mewasiatkan, ya'murukum, memerintahkan kepada kamu. Wasiatkan itu sama dengan memerintahkan, ya'murukum. Allah fi sa'ni, di dalam urusan auladikum, anak-anak kamu. Bima yadhkuru, sebagaimana yang disebutkan di atas, yaitu apa? Lidzakari, bagi anak laki-laki, minhum, dari kamu, mislu hadzin nasibin, sebagaimana bagian al-unsayain, 2 anak perempuan. Idzat stama'ta, apabila bergabung keduanya, ma'ahu, bersama anak laki-laki, falahu, maka bagian anak laki, nisfu mal, separuhnya harta, walahuma, dan bagi kedua anak perempuan, an nisfu, separuhnya. Jadi kalau ada anak laki-laki 1 orang bergabung dengan 2 anak perempuan, maka falahu nisfu, bagian anak laki-laki separuh, walahuma, dan bagian 2 anak perempuan, an nisfu, separuh. Fa in kana, maka jika ada, ma'ahu, bersama dia laki-laki, ma'ahu, bersama dia, wahidatan, sendirian, falaha, maka bagiannya as-sulusu, 1/3. Jadi falaha ini bagiannya perempuan, as-sulusu 1/3. Walahu, ini ada dhamir ha, ada dhamir hu ya. Cirinya kalau ha ini bagiannya perempuan, walahu, dhamir hu bagiannya laki-laki. As-sulusani 2/3. As-sulusani 2/3. Jika ada anak laki-laki bersama dengan anak perempuan, ya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka falaha as-sulus, maka bagian dia adalah 1/3, ya. Walahu, dan bagi dia as-sulusani 2/3. Nek ono anak wedok siji, ono anak lanang siji, maka bagian anak wedok as-sulusu 1/3. Maksudnya tafsir di sini begitu. Ini tafsir Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Makhali. Karena saya di tempat lain ngaji tafsir Jalalain, ya diantaranya ya tafsirnya ya ini gitu ya, baca ayatnya. Jadi tafsir Jalalain itu enaknya kita tidak berinterpretasi, tapi hanya sekedar membaca tafsirnya. Kalau yang merah ini adalah ayatnya, tapi yang biru ini adalah tafsirnya. Saya agak lebih seneng ngajar tafsir timbang karo ngajar faraid ya. Faraid ku bingung, sing didepi kadang-kadang ya bingung. Nek sing didepi bingung, kene sing ngaji ya melok bingung kadang-kadang. Nek tafsir kan gampang gitu, sambil turu-turu ngene iso lah gitu ya. Nek faraid wangel mecicil ini kadang-kadang durung paham gitu ya. Apa meneh turu ya minimal oleh pahala lah ngoten nggih ya. Sampe gak usah susah kok ngaji faraid nang kene bingung, nang omah mikir utang durung jangkep, durung lunas, nang kene ngaji bingung maneh wis semua nyantai mawon.
Wis sampean rungokno mon padha karo ndelok radio iki sampean rungokno. Wis ngerti gak ngerti gampang kok iso telepon kula, WA kula mboten masalah. Mas Dani nggih. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kembali kepada penjelasan tafsir ini, walahu dan bagi anak laki-laki as-sulusani 2/3. Wa in faroda, jika anak laki-laki itu sendirian, ya, maka khazal mal mengambil seluruh harta. Nah, hati-hati ya. Jadi ini tafsirnya Bapak-Ibu sekalian, dasarnya bahwa sesungguhnya bagian anak laki-laki sebagaimana apa yang disampaikan tadi itu mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Nek anak laki-laki dapat 100, maka anak perempuan 50. Nah, gitu kan ya. Tadi disebutkan manakala ada 1 laki-laki, 1 perempuan, maka anak perempuan mendapatkan 1/3 ya, falaha as-sulus. Namun anak laki-laki falahu as-sulusani 2/3. Wa in faroda, jika anak laki-laki itu sendirian, khazal mal mengambil seluruh harta. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang kita bertanya, kenapa sih bagian wong lanang kok luwih akeh timbang bagiane wong wedok, kok gak dipadakno ae? Jare wong Jawa ngarani bagito, bagirata, ngoten ya. Ndak, yang pertama karena sudah nas. Nas itu ketentuan Allah, tidak boleh dibantah. Siapa yang melanggar ketentuan Allah, maka dia adalah orang kafir. Yang kedua orang dolim. Yang ketiga orang fasik. Tadi sengaja saya baca ayatnya biar jelas ya. Jangan sampai kemudian, kalau zaman dulu tidak apa-apa, guru ngaji Faroed ini nih, bahasa wis ngaji, ayo sing wis dibagi dihitung maneh. Nek jare duwe, nek duwe wis entek ya njaluk sepuro, ya samane kelasno, gak ono duwe sampe wis entek. Salah ngajine kok sik tas gak biyen-biyen gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena laki-laki itu tanggung jawabnya lebih besar dibanding perempuan. Ya menafkahi dirinya, ya gitu rokok, gitu ngombe, kadang nang warkop ya. Kadang saya wedok gak masak, mangan tuku dhewe ya gitu ya. Menafkahi anaknya, menafkahi istrinya. Kadang-kadang duit belanja wis dikekno sangune anak njaluk sing lanang ngoten ya. Ya ngoten. Menafkahi istrinya dan kerabatnya yang ditanggung. Kadang-kadang teko desa, teko tekan omah kene kate pamitan, ya iki kalau Pak D, Pak Le kate balik lho. Apa ya sangune ya biasa ya ngono. Ya, kemudian sementara anak perempuan ini ya lebih ringan ya, begitu ya bebannya dibanding laki-laki. Namun di perkembangan zaman ini Bapak Ibu sekalian, banyak orang itu yang berbalik. Kadang-kadang perempuannya yang kerja, laki-lakinya yang tidak. Saya punya tetangga itu sing wedok nyambut gene teges nang PT Angkasa Pura kono. Sing lanang nang omah bagian ngetheki manuk. Mun bendino nyeproti manuk. Tapi ya enggak apa-apa, rumah tangganya lancar gitu kan, enggak masalah gitu kan ya. Tapi itu kasuistis, gak kuwabe ngono. Karena ketentuan agama itu wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban seorang ayah, seorang suami memberikan nafkah kepada istri dengan cara yang baik. Ada juga begitu itu ya. Temriki wonten nah, mboten wonten paling siji loro ngono. 3 4 ngono. Jadi sing lanang gak nyambut gawe, bagian korah-korah, bagian ombah-ombah ya, sementara sing wedok medet nyambut gawe. Ya gak apa-apa. Ya, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, alasan yang ketiga adalah karena pada zaman jahiliyah wanita dan anak kecil yang belum balik ini tidak dapat waris. Kalau zaman dulu, ngapunten ibu-ibu, kalau zaman dulu zaman jahiliyah itu, mohon maaf ya, wong ganti anak wedok, wong di anak wedok itu isin, gitu. Begitu ada orang yang hamil di USG, karena USG ya, kok dicekelin kok mentok, wah itu wedok ini, nek jejet-jejet sikile, wah ini lanang ya. Ketika punya anak perempuan, malu dia itu zaman dulu, malu. Sekarang kan boten ya, podong ya. Kadang-kadang kula nggih kadang ya kepengin anak wedok, anak kula niku 3 lanang kabeh. Jadi kula niki dibojoki wong ben pertama, oh wedok anake. Ibarat lahir lanang. Wah, iki adike iki wedok iki. Lahir maneh lanang maneh. Oh, iki sing nomor 3 wedok. Lahir lanang maneh, bojoki wong wis leren wis. Ya, kene 3 lanang kabeh. Jadi gandhe wedok ya gak enak sakjane tapi ndak apa-apa ya. Nanti mantune ya wedok ya. Nah, ini alasannya kenapa laki-laki itu bagian yang lebih besar karena zaman jahiliyah ya,
wanita dan anak kecil yang belum balik tidak berhak menerima harta waris. Kemudian datanglah Rasulullah memberikan semacam tasamuh, kesamaan hak dan derajat, laki-laki dan perempuan juga berhak menerima harta waris. Nah, contoh Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada orang meninggal dunia, hartanya 1 miliar, ahli warisnya 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Maka cara bagi warisnya gampang, tinggal bagi 3 saja. Anak laki-laki dapat 2 bagian, yaitu 666 juta, sementara anak perempuan dapat 1 bagian, 333 juta. Selesai sudah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada contoh lagi, ada orang meninggal dunia, harta warisnya 1 miliar, ahli warisnya suami, ibu, ayah, anak laki-laki, anak perempuan. Suami mendapatkan 1/4 dari 1 miliar 250 juta, ibu mendapatkan 1/6 dari 1 miliar 166 juta, ayah 1/6. Nah, sisanya adalah 417. Karena ahli warisnya tinggal 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, maka 417 dibagi 3. Anak laki-laki mendapatkan 278 dan 1 anak perempuan mendapatkan 139 juta. Selesai sudah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini kalau anak laki-lakinya lebih dari 1. Ada orang meninggal dunia, harta warisnya 1 miliar. Ahli warisnya 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan dan ibu tiri, ya, maka pembagian warisnya dibagi 5, ya. Anak laki-laki mendapatkan 800 juta dibagi 2 karena anaknya 2, ya. Masing-masing mendapatkan bagian 400 juta. Anak perempuan mendapatkan 200 juta, sementara ibu tiri terhalang, dia tidak berhak mendapatkan bagian waris. Bisa diterima ya? Anak laki-laki jika bersama dengan anak perempuan bagiannya double, 2 kali lipat. Nah, jika anak perempuan, belum, ini kapan? Minggu depan atau pertemuan ke depan anak perempuan, ya, kita lewati aja. Nah, sekarang latihan Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau nggak bisa jawab, saya jawab sendiri, nggak apa-apa, tenang aja. Ada orang meninggal dunia, harta warisnya 1 miliar. Ahli warisnya suami, ibu, ayah, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Kira-kira saja saman awurun wis. Suami dapat 1/4. Pinter ya. Padahal durung lho suami ya. Mari ngene saya minggu ngarep ya, bulan depan. Suami 1/4. Alhamdulillah. Ibu iya, pinter ya. Ayah 1/6. Wes pinter, gak usah ngaji Mas Dani, pinter-pinter ya. 3 anak laki-laki, sisanya gimana? Dibagi berapa? 8. Iya, gampang ya. Iya, selesai sudah. Nah, ini contohnya. Nah, contoh lagi, ini anak perempuan. Gak usah dulu lah, anak perempuan besok ya Mas Yan ya. Tapi gak apa-apa, dicoba saja ya. Tadi ayatnya kan sudah ya, sudah saya baca tadi. Ada orang meninggal dunia, hartanya 1 miliar, ahli warisnya 1 anak laki-laki, ibu tiri, ayah, dan 3 anak perempuan bibi. 1 anak laki-laki, ibu tiri, ayah, 3 anak perempuan dan bibi. Ayo, kok menang? Anak laki-laki sisa, ya. Sisa berarti durung kongko ya kali-kali ya. Ibu tiri 0 ya, nggak dapat, terhalang ya. Ibu tiri pokoknya berbau tiri-tiri, berbau angkat-angkat itu gak usah ya. Yang penting kayak saya kelas ya kan gitu kan ya. Timbang gak blas kadung jagakno ya sakno. Ayah 1/6. Kenapa kok 1/6? Ya gak salah-salah durung lah jane ya 1/6 ya saya. 3 anak perempuan dibagi
5 sama anak laki-laki. Iya. Sisanya ya bagi 5 bibi terhalang. Iya. Pinter Mas Dani. Sekarang warisannya nopo gak ngitungnya wis bener ya. Nek cara ngitungnya wis bener, cuman donyane ono apa gak nek diitung. Oman apa gak? Aja sampai utange kakean ginyauri entek donyane, gak ono sing diwarisi utange sing akeh. Ya ndak apa-apa sing penting ngerti hitungane nggih. Persoalan warisane gampang. Pak kula mboten ngaji, Pak. Waris nopo? Aku gak ono warisane arek. Tidak harus begitu ya. Belajar itu kan enggak apa-apa. Nah, ada orang meninggal dunia, hartanya 1 miliar, ahli warisnya cucu laki-laki dari anak perempuan. Ini semuanya sudah. Anak perempuan, 3 istri, ibu dan anak laki-laki. Wah, 3 istri gak bahaya tadi. Tapi sih bener istri itu 3 Mas Daniel. Sing bener 3. Nek 1 itu iswan kan ngoten ya. Nek 2 istri kan istu kan ngoten ya. Nek 3 istri kan istri 3 kan ngoten ya. Istri ngoten lah ya. Sing bener ngoten asline ya. Pun cucu dari anak perempuan enggak dapat ya, gak apa-apa ya, karo sedurung ya. Anak perempuan mang dalile anak perempuan nanti ya nanti 3 istri 3 istri setengah 1/6 anak terus nongol ketemu ya. Oh jumlahnya 6 ya, gerabak terus itu gendanan kalau bener ya. Setengah 1/6 1/8 1/8 iya bener 1/8 iya. Kenapa 1/8? Karena di sini yang mati punya anak ya 1/8 anak laki-laki bareng mendapatkan sisa bersama anak perempuan. Jadi dalam hitungannya di sini Bapak Ibu sekalian, cucu laki-laki dari anak perempuan terhalang karena yang berhak mendapatkan waris adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Loh kok bisa nggak sama Pak? Oh, yang jadi ayatnya ngono munine itu sudah nas gitu. Begitu. Anak perempuan menjadi asobah bersama dengan anak laki-laki. Gak usah dihitung di sisa. Kemudian diambil 3 istri 1/8 dari 1.125 juta. Jadi 125 juta dibagi 3 itu kan ya. Kemudian ibu bagiannya 1/6 dari 1.166 juta. 125 ditambah 166. Nah sisanya itu dibagi anak perempuan dan anak laki-laki, dibagi pinten? Dibagi 3. Anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Nah intinya Bapak Ibu sekalian, untuk anak laki-laki itu 3 poin. Sing nomor 1, anak laki-laki dapat seluruh harta waris jika mewarisi sendirian. Gak ada ahli waris belas, ijenan. Beda dengan anak perempuan. Nek anak perempuan gak oleh separuh ya, anak perempuan. Nah separuhnya dibawa kemana? Ke Baitul Mal ya. Ya itu. Kemudian yang kedua adalah anak laki-laki dapat sisa setelah dibagi dengan ahli waris yang lain. Sisa. Tadi saya katakan, saya contohkan ada orang meninggal dunia, meninggalkan istri, meninggalkan anak laki-laki, meninggalkan ibu, meninggalkan bapak. Nah, maka sebelum diberikan kepada laki-laki secara asobah, berikan dulu kepada ibu dan bapak, istri, sisanya untuk anak laki-laki. Yang ketiga, anak laki-laki dapat 2 kali bagian jika bersama anak perempuan. Saya kira itu penjelasan untuk anak laki-laki. Sebelum dilanjut, barangkali ada yang ditambahkan atau ditanyakan, monggo silakan. Ada yang tanya? Monggo. Nggih, monggo.
ini untuk saya ada daripada nanti kalau mengambil contoh orang lain malah saya sih. Oh, oke. Monggo. Jadi pertama kan orang tua saya mengajak sudah tidak ada. Orang tua Ayah sudah tidak ada. ayah tidak ada, Kebetulan ada salah dua. ada sama dua, Saudara saya 5. ada 5. Saya Anaknya 5. Terus yang satu sudah dibagi laki-laki sama dan berdua. Yang sini itu laki-laki satu sama perempuan 2. Itu sudah betul. coba kita tulis ya. Bismillah. Amit ya. Nanti kasih bensin. Pertanyaannya adalah ada orang meninggal dunia, meninggal ya bapak ya, ibu masih ada, bapak ya. Ini ahli warisnya adalah istri ya. Ini kan suami ya kan, yang ada istri ya kan. Siapa lagi? Sama anak 5. Anak 5, anak laki-laki berapa? 3, perempuan 2. 3 laki-laki, ya dah. Kemudian anak 2 perempuan. 2 perempuan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena di sini masih ada istri, maka sebetulnya yang dibagi waris itu adalah harta milik suami. Jadi dalam lain panjenengan jenenge bapak kan benar. Jadi yang dibagi di sini sebetulnya yang pas itu adalah harta milik suami atau milik ayah. Karena ini masih ada istri, ojo dibagi di sini saja nih. Itu. Kecuali istri ini jadi mohon maaf ya, masih muda, mereka gimana? Lah itu perlu harta bersama nanti dibagi. Nah pertanyaan jenengan ini kan sama nasi kosak ya kan, mungkin bagaimana kan begitu. Nah makanya bapak sekalian, ngapunten Pak ya, dalam posisi ini maka harta yang dibagi itu adalah hartanya suami, bukan harta bersama yang dimiliki oleh suami dan istri. Ini yang pertama. Kalau yang dianggap itu adalah harta yang sudah dibagi itu adalah harta waris, harta milik suami. Contoh tadi apa tadi? Sawah berapa Pak? 2 tempat. Jumlahnya 4, iya tak? 2 tempat. Oh 2 tempat, ini 2 tempat. Terus yang dibagi? Yang dikasih siapa ini? Yang sudah dikasih? Anak 5 semuanya itu. Oh anak 5 sudah dikasih semuanya. Nah ini istri atau ibu menempati rumah Indo. Ya masih. Masih ya. Nah ini dibagi semuanya. Ya sudah ya. Pembagiannya bagaimana Pak? Yang satu untuk orang 2, yang satu untuk orang 3. Yang atas untuk orang 2. 2 itu yang mana? Laki atau perempuan? Laki, 2 laki-laki. Ini 2 laki-laki, gitu ya. Kalau yang ini Separuh untuk laki-laki, separuhnya untuk perempuan. loh kok bisa begitu? Apa harganya ini lebih mahal dari ini? Kira-kira sama itu. Ini harganya sama. Kok baginya begitu? Anggaplah ini 2 laki-laki, berarti di sini ada 1 laki-laki 2 perempuan. Ini dibagi 3, ya. Bagi 3 jeret ini ya. Anggap ini 1 laki-laki ya. Tapi yang bawah itu luas laki-lakinya Pak Ustaz. Oh, yang bawah luas laki-lakinya. Ya, yang separuh. Laki-laki yang bawah ini kan 2 kan, paruh dangan ya istilahnya. Untuk laki-laki ini, apakah harganya sama dengan yang di atas ini? Sama. Separuh. Sama. Oh sama. Sama. Nah, sama ya. Sama. Nah, gampangannya begini. Kita kalau menghitung kan di situ ada nilai NJOP ya. Ya, kan ada nilai NJOP-nya. Waduh, hanya itu dua kali telat ya. Di sini kan ada nilai NJOP-nya. Nilai NJOP-nya berapa? Ya itu saja dibagi 3678 bagian.
Sebetulnya seperti itu. Jadi 7 atau 8 bagian. Nah, karena di sini ini adalah harta bersama dengan istri ya. Apa harta milik suami? Milik ayah saja. Milik ayah sendiri, bukan harta bersama. Oh ya benar. Kalau milik ayah sendiri berarti ini adalah harta waris. Seharusnya kalau harta waris jangan ini saja yang dikasih. Istri sing rondo mau ibu sampean ini dikei gitu ya. Di sini, kok gak dikei? Bukan itu saya pas di sini hanya di telepon aja. Cuman hasilnya itu masih untuk ibu saya. Hasilnya Masih untuk ibu saya. Hasilnya masih. Oh hasilnya. Oh ini dimiliki tapi hasilnya untuk ibu. Oh betul. Nanti kalau wis gak ditanami terus dijual kira-kira ibu oleh enggak? Terus ya dijual gimana? Oh yang sudah dijual. Yang mana yang dijual? Untuk laki-laki sudah dijual. Oh ini dijual. Ini hilang. Hartanya diberikan siapa? Untuk yang diserahin tadi. Gak dikasih mana ini? Enggak. Enggak dikasihkan ke sini. Yang berapa ini kan kakinya satu. Kakinya satu. Separuh. Dibagi anak dua perempuan tadi. Separuh sini berarti. Iya. Separuh lagi. Ini separuh. Segini untuk laki-laki. Terus perempuannya separuhnya gini. Oh begitu. Maksudnya pembagiannya itu begini gitu ya. Jadi ini laki-laki sama dengan ini, perempuan sama dengan ini. Rotok bener saja nih. Rotok bener. Cuman rotok bener. Kenapa? Karena cuman masalahnya istri jadi KI. Iya itu masalahnya. Rondo ketika KI. Ya kalau terlanjur ibunya masih mengharapkan apa enggak? Dicerita ibu ini ngaji nak almah ibu. Orang ngaji waris tak banget keliru ibu. Cuma bilang kita saya masih hidup ya bisa dijual ya. Iya lah itu si hidup sih. Makanya benar toh. Nah makanya ketika ada istri seperti ini sebaiknya jangan dijual dulu kecuali ada izin dari istri. Karena harta ini ada kepemilikan istri. Seharusnya mohon maaf. Nek dalam hitungannya sudah benar karena seperti ini ya. Ya kalau ini dihitung bagiannya ini sudah 8 ya. Ini anaknya kan laki-laki kan 3, kan 6 dong. Ditambah anak 2 berarti kan 8. Kalau ini sudah dibagi 8, sudah benar. Cuma si istri mau mesti itu dikei. Pembagian ini seharusnya istri dikasih dulu 1/8. Nah, istrinya yang mati ini cuma 1. Ibu sampai sisi yakin. Nah jadi kalau gue biar menang-menangan rapi mana bapak sampai. Iya udah dieling-eling ya. Harus dikasih meskipun secara siri nggak jadi tuan dia. Harus dikasih. Kasihan mereka. Ya. Jadi kalau hanya 1 ini dikasih 1/8 dari jumlah harta ini. Gue dijual lo sampiro yang penting ada bagian untuk istri. Atau seandainya meskipun di luar sini sama janji ibu lah ono omah sing sing sama nggoni kok sing ono. Nah, misalnya. Lah, kadang-kadang orang tua itu mohon maaf ya. Nek delok anak dum-duman duwe iki yo jenenge yo kaya menungso iki yo sik kepengin oleh selagi sik menungso yo. Iku sik kepengin antuk gitu lho. Masih sogene wong nggih nggih. Iku sik kepengin oleh duwe makane iki sik ono duwe Pak kira-kira Pak. Boten wonten ya. Berjual. Nah, ini zaman kandhani. Ini harus dikasih 1/8, tapi perhitungan tadi produk lumayan itu benar ya. Kalau ini hitungannya dibagi 8, itu irisannya karena harganya itu seberapa jauh. Ojo sampai pikir regane nang arep regane larang, iki lho akeh, jangan, harus dibagi secara agama. Kira-kira begitu Pak, kira-kira. Produk benar cuma si istri atau ibu sampean seharusnya dapat bagian, apalagi sudah dijual. Ada yang lain? Monggo. Ya, monggo. Melanjutkan yang ini. Yang mana yang belum? Yang belum dijual. Iya. Seperti apa? Nah, kalau ini kan ngomong sawah ya. Iya, sawah ya. Sawah kan ada harganya kan ya.
COP kan gitu ya. Ya kalau kita bahasnya itu adalah apa ya istilahnya menaksir harga, apresial dan istilahnya. Makanya kalau kita bagi, kalau sudah laku ya sudah, katakan ini gini loh Pak, membagi waris itu kan tadi si dua mati kan gitu ya. Ya kalau ini harta bersama berarti si istri tadi mati, jadi jelas gitu ya. Nek belum mati berarti harta yang dibagi adalah harta milik almarhum. Tapi tadi panjenengan yakin ini adalah harta almarhum ya. Ini diterima sebelum menikah. Sawah ini sudah menikah bawaan sebelum menikah. Nah itu benar. Nah cuma Bapak Ibu sekalian, ketika ini sudah dibagi secara benar, kemudian istri belum dapat, maka harus diulang. Katakanlah kalau ini sudah dijual, maka istri yopo-yopo jadi 1/8 dari hasil penjualan. Nek iki lakune 100 juta, katakanlah, ya istri dikasih 1/8-nya, begitu. Nek iki dijual mana, kedua-duanya 100 juta, ya tetap 1/8 dikasihkan istri. Gitu saja, ya Pak. Saya tidak melihat apakah harganya ini sama dengan harganya ini apa tidak. Jangan-jangan harganya ini lebih mahal, ingin namburi, atau sebaliknya. Ya harus dihitung gitu. Gitu Pak, kira-kira setiap kali penjualan maka harus bagian istri diberikan 1/8 karena dia punya anak. Ada yang lain? Oke, monggo Pak. Melanjutkan yang tadi. Ya ini ya. Misalkan apa namanya di dalam keluarga tadi anak-anaknya, Iya. rundingan, itu hasil panen dihitung apa namanya 1/8 itu kan? Yang dulu beli. Iya. Yang dengan dari hasil panen dikasih gitu. 1/8. Dikasih dengan nilai 1/8 yang dulu. Hasil panen. Hasil panennya dikasihkan ke Ya, surplus ya. Ini pas pangan tikus, kan? Sakno. Ya gak apa-apa, tapi ya sakno yang istri ini. Mestinya oleh akeh tapi gak. Seharusnya pembagian ini pas, kok jaga panen. Ya panennya surplus ya. Nah, pangan tikus gak oleh kan si istri. Iya. Sudah terlanjur lah. Makanya kalau sudah terlanjur, ya dirunding mana? Dirunding. Ya apa caranya? Ini semuanya istri harus dapat. Katakanlah misalnya ini harganya 100 separuh. Ya Pak, ya, misalnya saja ya. Ini 100, ini 100, ini 100. Jadi semuanya 400. Ya urunan. Kalau 400 ya apa caranya? Masing-masing ini sebagian-bagian ini memberikan kepada ibunya 1/8 dari harga utama, harga tanah. Selesai sudah. Jadi kita sudah dosa. Ya. Mencikapi ini. Sudah apa-apa. Tidak apa-apa, kadung. Ngene, saya bicara ini. Mumpung durung didol, sama iso taman taksir. Iki kan wis kecekel dulur-dulur sampean ya. Iso uga iso dibalik nama mbek jeneng sampean atau dan dulur-dulur kan gitu ya. Nah, sekarang persoalannya tanah ini berapa harganya? Tadi saya contohkan, kalau satu bidang ini 100 juta, maka satu orang anak laki-laki ini memberikan kepada ibu 1/8. Laki-laki juga begitu sih, bagian separuh ini 1/8. Ini juga 1/8. 1/8 dari 100 km 120. Berapa? Pinter Pak? Ini regone 100 ya 100 1,5 juta ya sekitar itu Pak, gak tapi sama free wes 2 malamnya aku memang jauh tak mau coba ya kalau iya ada yang tak mau coba supaya sama nilai gitu loh ya itu Pak caranya wes yang sama kayak ini 12, sekian juta kayak ngomong tua cak aja urunan cak kayak ngomong tua cak cek bunga awet sampai ya gak loro-loroan ya kira-kira begitu Pak, kira-kira ini ono ini kalau duit ya sama ansur apa-apa tapi jelas pembagiannya
Ada yang lain? Oke. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua sekarang ini adalah bagian anak perempuan. Sebentar. Anak laki-laki, anak perempuan. Nah, tadi kan anak laki-laki selesai ya. Pun nek ono anak laki-laki berarti ya telu iku sama eling-eling ya. Anak laki-laki ojo sampai liyane iku mah. Satu apa tadi bagiannya? Hah? Telu mong lho. Satu menerima seluruh harta karena dia mewarisi sendirian. Yang kedua menerima asobah manakala bersama dengan ahli waris yang lain. Yang nomor 3 mendapatkan 2 bagian manakala mewarisi bersama dengan anak perempuan. Wis terutok gak usah ngel-ngel untuk anak laki-laki. Nah, untuk anak perempuan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surat An-Nisa ayat 7 Allah mengingatkan lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍah. Wa nazala, dan ayat ini turun raddan lamma kana alaihi fil jahiliyah, yaitu menjelaskan atau menolak tentang kebiasaan orang jahiliyah min adamit turisa an-nisa awasihor, yang telah meniadakan warisan bagi anak perempuan atau jenis kelamin perempuan wasihor dan anak kecil. Ya tadi saya sampaikan ya. Jadi kebiasaan orang jahiliyah dulu sebelum datangnya Islam ya, anak kecil sampai balik lanang ya, masih kecil itu belum dapat bagian warisan sehingga dia balik. Yang kedua, orang atau anak jenis kelamin perempuan ini nggak dapat warisan, gitu kan? Akhirnya turun ayat lirrijali nasibun itu ya, di wanazala, dan sebab turun asbabun nuzulnya ayat lirrijali ini awalnya adalah karena pada zaman jahiliyah wong wedok gak oleh waris, arek cilik ya gak oleh waris. Akhirnya dengan turunnya ayat ini lirrijali, bagi anak laki-laki, al aulad, yaitu anak atau keturunan, wal akroba, dan beberapa kerabat. Kerabat itu dulur gitu, kerabat ya. Kalau aulad itu bapak mati anaknya, atau anaknya mati bapaknya, itu namanya aulad. Wal akroba, dan sanak kerabat nasibun hadun, mendapatkan bagian mimma tarokal walidan, dari apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya, wal akrobun, dan sanak kerabatnya, al mutawafun, yang sudah mati. Ini dalile Pak. Makanya kalau bagi waris durung mati itu bertentangan dengan ayat ini. Nggih Pak nggih. Balik nomor Pak. Durung mati. Jadi penteni kudu mati. Cuman kadang-kadang wong wis tak dong waris ae, engko tek gampang wis gak rame-rame. Ngoten nggih ya. Apalagi dimungkinkan anak itu tukaran. Nah, wis tukaran gak tukaran itu dudu urusanmu, gitu loh ya. Sing penting ya apa carane kene iki ndadekno anak supaya benek. Lah ngoten nggih ya. Nah, wis gak usah mikir donya, mati ku urusan ambek sing dhuwur. Ya, gak oleh pesen-pesen donya. Ya. Nah, ini adalah al-mutawafun, bagi orang yang mati. Mati siapa? Yaitu al-walidan, kedua orang tua, wal akrobun, dan sanak kerabat. Sanak kerabat itu nek dulure mati, dulur oleh, kan gitu kan. Nek pamane mati, bisa jadi ponakane oleh. Itu namanya akrobun. Ya. Kalau walidan itu kedua orang tua. Nek bapakne mati, anake oleh.
atau anaknya mati bapaknya oleh, ibunya mati anaknya oleh, itu namanya walidan. Gitu ya. Walin nisa'i, dan bagi perempuan nasibun, mendapatkan bagian mimma tarokal walidan wal akrobun, dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan sanak kerabat, mimma qalla minhu, dari apa yang sedikit, ai almal, dari harta itu, au kathur, atau banyak, ya, ja'alahu, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ja'alahu, Allah menjadikan itu semuanya nasiban, bagian mafrudun. Maksudnya mafrudun itu adalah maktu'an, yang telah ditentukan, bitaslimihi ilaihim, agar mereka sejahtera atas pembagian itu. Jadi pada zaman Rasulullah, wong jahiliyah gak gelem bagi waris wong wedok, gak oleh waris, Bu, ya. Tapi kemudian Islam datang, wong wedok padha oleh. Dulu anak kecil sik cilik gak oleh. Nah, bagaimana sekarang zaman Islam? Pokoknya lahir nangis berarti oleh waris. Begitu pula orang tua yang sudah tua kayak lapo-lapo sing wis matang-matang ini, kembang apa marane? Kembang amben. Iku tetep dapat waris. Justru wong ngono mau dikasih waris iso tambah jengkel, iso waras lho nggih. Aja diarani wong sing loro wis gak eling apa-apa, gak usah waris, gak usah. Iku sampean kanani, sampean bisi ipak, sampean oleh waris Pak, sak miliar, langsung digelek temenan ya. Nggih, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, sepanjang dia masih lahir nangis, ya ada hadisnya nanti kapan-kapan ya. Nanti tanyakan pada ahli hadis, kalau panjenengan ahli hadis ya, hadis besar, hadis kecil ya. Tanyakan pada ahli hadisnya ya. Napa bener zaman Nabi pokoknya lahir oleh waris? Wonten di kajian hadis itu menanyakan ya. Itu mulai lahir pokok nangis berarti urip. Tapi jangan tanya, loh Pak, Nabi Muhammad lahir kok gak nangis? Iya susece ya. Jadi Nabi Muhammad itu kalau dilihat di dalam Sirah Nabawiyah, lahirnya itu gak nangis, malah mencicil. Dukun bayi ini udah mencicilin, diceples bokongnya tambah mencicil. Nabi Isa juga begitu, lahir langsung ngomong, ya, gak usah ngenteni setahun 2 tahun, ya, langsung ngomong, gak nangis. Ya. Ini beda kasuistis ya. Itu. Jadi sepanjang dia lahir nangis, maka dia dapat berhak menerima harta waris, atau sudah tua ya, kayak lapo-lapo tapi masih ada nyawanya, tetap mendapatkan waris. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, asbab nuzul dari ayat ini sehingga perempuan dapat bagian waris ya. Di sini walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, dan seterusnya. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah? Bagian anak perempuan ada 3. Mau anak laki-laki kan ana 3 ya. Sama neling-eling, bagian anak perempuan ada 3. Yang pertama, anak perempuan mendapatkan bagian setengah jika sendirian, tidak ada anak laki-laki, sendirian, tidak ada anak laki-laki. Yang kedua, bagian anak perempuan 2/3 jika lebih dari 1. Dan anak wedok loro jumlahi, maka bagian anak perempuan ini 2/3 jika tidak ada laki-laki. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagian anak perempuan mendapatkan asobah bil ghair jika bersama dengan anak laki-laki. Tadi saya sebutkan ada 3 jenis asobah. Yang pertama asobah binafsi, yaitu asobah karena dirinya jenis kelamin laki-laki. Asobah bil ghair, asobah dari jenis perempuan bersama dengan anak laki-laki. Nah, apa dan bagaimana Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Penjelasan terkait bagian anak perempuan setengah, penjelasan tentang bagian anak perempuan 2/3, dan penjelasan tentang bagian anak perempuan asobah bil ghair nanti kita tunggu pada edisi dan gelombang yang sama yang akan datang. Terima kasih, kami akhiri. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.